sambil ditengok kanan kirinya, mungkin ada teman-teman yang belum hadir atau tidak masuk. Mbak Muharramatul Khairiyah? Hadir. Oke, Mbak Adida Cici? Hadir. Mbak Ilma? Hadir. Mbak Labibah? Hadir. Ada yang belum Ibu panggil? Udah semua ya? Oke, hari ini pada rajin semua. Oke. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Ayo. Lupa? Lupa. Oke, kan kemarin Ibu sudah sampaikan ya di pertemuan minggu lalu, hari ini kita akan belajar apa. Tapi sebelum memasuki materi baru, Ibu akan mengulas materi kita minggu lalu. Kita minggu lalu belajar apa, anak-anak? Peradaban dinasti Umayyah. Oke, siapa yang mendirikan dinasti Umayyah itu? Umayyah bin Abi Sufyan. Oke, pintar. Nah, apa saja sih apa saja pelajaran yang dapat kalian ambil jika kita belajar tentang peradaban dinasti Umayyah? Yuk, apa? 1. Kita harus apa? Kita harus bekerja keras mencapai apa? Kesuksesan. Ya, karena pada setiap dinasti atau daulah itu pasti akan mencapai suatu kesuksesan. Nah, dengan kerja keras itu maka kita akan bisa meraih kesuksesan. Oke, pintar. Nah, terus di mana pusat pemerintahan dinasti Umayyah itu? Damaskus. Oke, pintar-pintar ya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan materi setelahnya. Jadi dinasti Umayyah itu merupakan dinasti yang berada sebelum sejarah peradaban daulah Abbasiyah. Jadi dinasti Umayyah dulu, terus dilanjutkan dengan dinasti atau daulah Abbasiyah. Oke. Nah, ada yang tahu nggak daulah Abbasiyah itu berada di mana pusat pemerintahannya? Ada yang tahu? Belum ya, karena belum belajar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah peradaban daulah Abbasiyah. Bu, kenapa kok kita harus mempelajari pelajaran ini? Apa tujuannya? Oke, Ibu akan spill tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama nanti, agar kalian mampu memahami faktor berdirinya dan faktor runtuhnya daulah Abbasiyah. Yang kedua, agar kalian mampu mengidentifikasi proses berdirinya daulah Abbasiyah. Terus yang ketiga, agar kalian mampu memahami atau mengidentifikasi siapa saja tokoh atau pemimpin yang pernah berkuasa pada masa daulah Abbasiyah. Terus yang keempat, agar kalian mampu menganalisis terkait dengan kemajuan apa saja yang diraih pada masa dinasti atau daulah Abbasiyah. Terus yang terakhir, agar kalian mampu meneladani sikap semangat perjuangan para pemimpin tokoh daulah Abbasiyah. Oke. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita ada 5 poin. Nah, kita nanti akan mencapai tujuan pembelajaran tersebut pada hari ini. Oke. Sebelumnya Ibu tanya, kenapa sih kita itu harus belajar mengenai sejarah? Apa tujuan kita mempelajari sejarah? Ayo. Agar apa, Mbak Aul? Coba kita tujuan kita untuk mempelajari sejarah itu agar apa? Ya, agar dapat meneladani apa sih sifat-sifat terpuji yang dapat kita terapkan dalam diri masyarakat. Oke, betul. Jadi kita tujuan kita belajar atau mempelajari sejarah itu sebagai bahan refleksi di diri, ya, karena masa lalu itu mampu menjadikan pelajaran bagi kita semua. Agar apa? Agar menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, pintar. Nah, sebelum memasuki materi pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada SPK-nya nanti antonim ya. Kalau panjang nanti tangannya gini, kalau pendek tangannya gini. Jadi kebalikannya, bisa? Bisa. Coba ulangi dulu, coba praktekkan dulu. Panjang, pendek, pendek. Ayo. Oke, ini masih pemanasan ya. Oke, kali ini serius. Ibu akan buat lagu. Yuk, 1, 2, 3. Panjang, panjang, panjang. Pendek, panjang. Ayo. Pendek, pendek, panjang.
Zaman kejayaan Islam, kaum Islam Modern Age adalah suatu masa di mana peradaban Islam menghasilkan banyak ilmuwan dan para filsuf hebat yang berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Pada dinasti Abbasiyah, khususnya di bawah pemerintahan Harun al-Rashid dan Al-Makmur, dunia Islam mengalami kemajuan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, sains, dan budaya dengan kecepatan yang sangat-sangat. Sekitar abad ke-8, bangunan berjalan bernama Bait Al-Hikmah yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Rumah Kebijaksanaan atau selesai dibangun. Bangunan ini menjadi pusat studi, perpustakaan, sekaligus universitas terbesar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah. Tadi dijelaskan mengenai gimana sih peradaban pada masa Daulah Abbasiyah. Menurut kalian gimana peradaban atau perkembangan pada masa Daulah Abbasiyah itu? Lebih bagus mana antara Daulah Umayyah dan juga Daulah Abbasiyah? Abbasiyah, karena pada masa Daulah Abbasiyah disebut dengan masa kejayaan Islam atau disebut dengan The Golden Age. Jadi pada masa Daulah Abbasiyah tadi muncul banyak sekali ilmuwan seperti siapa saja? Satu tadi Ibnu Sina, terus dua Al-Khwarizmi, terus sama ahli filsafat yaitu Al-Kindi, dan masih banyak lagi. Jadi mengapa kok Daulah Abbasiyah itu disebut dengan The Golden Age-nya Islam? Karena tadi banyak memunculkan ilmuwan Muslim dan juga dapat memajukan berbagai bidang seperti dalam pendidikan, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Oke, itu kalian bentuk kelompok dulu. Absen 1 sampai 4, kelompok 1. Absen 5 sampai 7, kelompok 2. Absen 8 sampai 10, kelompok 3. 11 sampai 15, kelompok 4. Yuk, agak melingkar gitu. Dan jadi ibu akan memantik rasa penasaran kalian, dan terus nanti tugasnya kalian itu mencari hal apa saja yang dapat kita pelajari di materi perkembangan dan peradaban pada masa Daulah Abbasiyah. Ya kan, kita telah mengetahui bahwasannya Islam sampai saat ini tuh tidak terlahir begitu saja, tapi adanya perkembangan dari masa siapa? Yang pertama pada masa Rasulullah, dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin, terus mulai muncul dinasti dinasti apa? Umayyah, Abbasiyah. Nah, secara tidak langsung ternyata dari perkembangan itu bisa kita simpulkan bahwasannya bisa berbentuk kurva kayak gini. Kenapa kok bisa? Ini mungkin nggak bagus ya, tapi bisa kalian lihat kenapa kok di tiap perkembangan itu bisa kita simpulkan membentuk kurva kayak gini. Karena pastinya di perkembangan itu kan yang pertama ada faktor apa? Faktor pendorong. Jadi masa awal-awal itu pasti ada faktor pendorong. Kenapa kok dinasti itu muncul, karena apa? Nah, terus lama-kelamaan selama berjalan beberapa tahun, berpuluh-puluhan tahun akan mengalami puncak kejayaan. Nah, di sini disebut dengan puncak kejayaan. Nah, setelah mengalami puncak kejayaan, pasti akan mengalami apa, anak-anak? Ini kurvanya turun, berarti iya, masa kemunduran. Meski setiap dinasti atau setiap daulah itu mengalami fase seperti ini. Jadi yang pertama itu faktor pendorong. Nah, faktor pendorong terjadinya atau terdirinya Daulah Abbasiyah itu seperti apa sih? Terus puncak kejayaannya itu di waktu kapan? Di masa kepemimpinan siapa? Terus setelah mengalami puncak kejayaan pasti akan mengalami turun atau disebut dengan masa kemunduran. Nah, hal apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Nah, jadi kita akan mempelajari ini data atau materi yang harus kalian cari untuk kalian akan memahami tentang peradaban dan perkembangan Daulah Abbasiyah. Kelompok 1 menganalisis faktor berdirinya dan bentuknya Daulah Abbasiyah. Terus kelompok 2 menganalisis apa? Proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Kelompok 3 menganalisis siapa saja tokoh pemimpin Daulah Abbasiyah. Terus kelompok terakhir menganalisis apa? Nah, dengan seperti itu kita akan belajar bersama-sama. Kita akan mengetahui bersama-sama apa sih yang harus kita pelajari untuk memahami perkembangan peradaban Daulah Abbasiyah.
Ya, Ibu akan bagikan LKPD ke kalian, terus nanti kalian diskusikan mengenai hal tersebut. Bisa melalui Google atau melalui buku kalian, buku paket kalian, buku LKS kalian, kayak gitu. Bebas materi yang dapat kalian ambil. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Beri waktu 10 menit ya untuk berdiskusi, mencari materi atau data yang sudah Ibu tugaskan kepada tiap-tiap kelompok. Yuk. Ada yang kesulitan nggak? Tidak. Sampai mana? Sampai Oh, berat. Oh, berat. Oke. Semangat ya. Oh, berat. Oke. Semangat ya. Waktu kurang 5 menit. Wow. Gimana kelompok 2 bisa? bisa. Kalian nyari materi di mana? Proses dinasti Ya. Oke, nyarinya di mana? di buku ada Oke, pintar. Kelompok 4. oh sudah bisa Bu, gampang ini. Masya Allah. Serius sekali. Ya dong, Bu. Caranya di buku paket. Iya Bu, Oke, kami sudah membaca siap. kemarin juga. Masya Allah. Jadi mempermudah. Ini perlu dicontoh ya teman-teman. Oke, kelompok 3 ada kesulitan? Nah, ini temennya yang satu kemana? Ke kamar mandi. Iya. Oh, kamar mandi. Udah? Ada berapa? Ada 15. Ada berapa? 37. Oke, ini kurang berarti ya? Oke, waktu kurang 2 menit. Sudah ya? Sudah. Semoga tidak mengalami kesulitan pada saat mengerjakan tugas ini. Oke, sekarang Ibu akan pilih mengenai siapa saja tokoh pemimpin yang berkuasa pada masa dinasti Abbasiyah. Kelompok berapa? Krik-krik, kelompok berapa? 3, oke. Presentasikan mengenai hasil diskusi dari kalian dan temuan kalian. Yuk. Ibu akan nilai, nanti dapat bintang 100. Di sini aja. Ya, di situ aja. Berdiri. Ya, berdiri. Materi. Perkenalkan dulu kelompok berapa, namanya siapa? Kelompok 3, nama nilainya Marsha, semangat juga Bu. Oke. Daulah Abbasiyah itu berkuasa selama 5,5 abad, 132 sampai 656 Hijriah. Dalam masa kekuasaannya tersebut ada 37 khalifah yang pernah memimpin, diantaranya yaitu yang pertama Abdul Abbas As-Saffah, kemudian yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga Al-Mahdi, yang keempat Musa Al-Mahdi, yang kelima Harun Al-Rashid, yang keenam Al-Amir, yang ketujuh Al-Ma'mun, yang ke-8 Al-Mustaqim, yang ke-9 Al-Wasiq, yang ke-10 Al-Mutawakkil Al-Allah, yang 11 Al-Munashir Billah, 12 Al-Musta'in, 13 Al-Mutas, yang ke-14 Al-Muta'man Allah. Oke, terima kasih Mbak Marsha. Oke, tadi siapa nama pendiri dari dinasti Abbasiyah? Abu Abbas As-Saffah. Ya, oke, bagus. Beri applause untuk kelompok 3. Nah, udah ya, semua kelompok sudah presentasi. Oke, bagus. Presentasi dari kalian itu sangat bagus. Tadi sudah belajar tentang siapa saja pemimpin Daulah Abbasiyah, terus bagaimana perkembangannya, terus bagaimana proses berdirinya dan bentuknya, terus juga bagaimana sih sistem kemajuan yang ada pada masa dinasti Abbasiyah. Ibu akan memberikan kesimpulan terkait dengan materi pada pagi hari ini. Jadi bahwasanya tadi Daulah Abbasiyah itu berdiri selama kurang lebih berapa anak-anak? 500 tahun. Iya. Dengan nama pendirinya siapa? Abu Abbas As-Saffah. Ya. Kenapa kok dinasti Abbasiyah itu dinamakan Abbasiyah? Ayo, kenapa? Iya, karena pendirinya masih keturunan dari paman Nabi Muhammad yang bernama siapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, maka dari itu dinasti ini disebut dengan dinasti Abbasiyah. Oke, cukup ya mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terus Ibu tugaskan ke kalian, kaji materi yang sudah kalian diskusikan, kalian upload di
link Google Classroom. Nah, ini nanti Ibu akan share linknya di grup ya. Batas maksimal mutul berapa? 20. Oke, nggak boleh lebih, apalagi lebih 1 menit sampai 1 detik nggak boleh. Oke? Oke. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan sepatah dua kata. Kenapa sih kita itu kadang membenci ya terkait dengan pelajaran sejarah? Ya, padahal pelajaran sejarah itu sangat bagus untuk refleksi diri kita. Karena apa? Karena kita itu belajar sejarah itu bukan hanya sekedar mempelajari, tapi juga harus dipahami dan ditanamkan di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya pembelajaran itu masuk ke dalam diri kita dan bisa dijadikan sebagai bahan refleksi diri. Oke, tetap semangat belajar. Kemudian yang depan kita akan belajar terkait dengan materi selanjutnya, yaitu materi ilmuwan-ilmuwan yang ada pada masa dinasti Abbasiyah. Oke. Sebelum Ibu tutup, marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari Ibu. Bila ada salah kata